Ya, oke guys, selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Kamis, tanggal 27 Oktober, sekitar jam 6 kurang ya guys ya. Ya, hari ini kita akan membahas salah satu emiten yang laporan keuangannya itu udah keluar ya di website perusahaannya begitu, tapi belum keluar di DX guys. Ya, emiten apa ini? Ya, ini yang jelas di sini ya, ada tulisannya. PTBA. Ya, PTBA hari ini tadi siang kalau nggak salah ya. Tadi siang saya lihat di stream Stockbit begitu, ada yang screenshot terkait dengan labanya begitulah. Oh, udah keluar padahal di index saja belum keluar begitu. Nah, setelah saya cari-cari di website perusahaannya, nah memang ternyata udah keluar guys, kayak gitu. Ya, jadi kita lihat sama-sama aja untuk hasilnya dari LK kuartal yang ketiga ini bagaimana guys. Ya, kita langsung aja analisa di sini. Yang pertama itu kita lihat di ya asetnya, coba kita lihat aset dulu ya guys ya. Ini saya buka dua di kuartal 2 dan kuartal 3 guys. Ya, apakah ada penambahan aset atau enggak ya kita lihat aja. Oke guys, kita coba ke atas dulu. Aset. Ya, aset di sini. Oke, yang terbaru ya, itu asetnya 41 triliun. Ini gede ya. Aset 41 triliun itu gede guys. Oke, jumlah asetnya. Kemudian untuk aset di kuartal 2 itu 35 triliun. Ya, jadi kuartal 3 ini asetnya itu meningkat. Itu poin yang pertama. Oke, nah itu. Kemudian kita lihat di sini untuk liabilitas dulu guys. Liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya kita lihat di sini ke bawah ya guys. Ya, kalau kita bandingkan aset dan liabilitas itu memang baiknya memang kita bandingkan dengan kuartal sebelumnya guys ya, karena memang itu update-nya begitu kan. Oke, di sini kita lihat liabilitas jangka pendeknya 8,2 triliun untuk kuartal 2. Untuk kuartal 3-nya 9,7 triliun. Artinya di sini ada peningkatan liabilitas atau utang jangka pendeknya naik sebesar 1 triliun. Itu ya. Itu yang apa namanya poin kedua. Untuk liabilitas jangka panjangnya di sini untuk kuartal 2 dulu guys, kita lihat 4,9 triliun, di kuartal 3-nya 5 triliun, artinya naik 100 miliar. Nah, itu. Jadi memang kalau kita lihat memang ada peningkatan di sini, jelas ya ada peningkatan. Tapi peningkatannya itu kecil sekali guys. Ya, 100 sampai 1 T gitu loh. Untuk jangka pendeknya naik 1 T dan juga jangka panjangnya itu naik sebesar 100 miliar begitu ya. Tadi 100 miliar sampai 1 T ya guys maksudnya. Nah, jadi memang meskipun ada peningkatan hutang di sini tapi ya relatif rendah begitu loh peningkatannya. Ya, dan saya yakin juga perusahaan-perusahaan lain juga ya pasti ada hutang begitu loh ya. Asalkan hutangnya itu masih wajar begitu ya. Nanti kita lihat labanya ya nggak masalah begitu loh. Ya, itu sih guys. Nah, total liabilitasnya jadinya 14 untuk kuartal 3. Untuk kuartal 2-nya 13 ya. Jelas di sini ada kenaikan 1 triliunan kayak gitu ya. 1,5 lah ya, 1,5 triliun. Ya, itu yang poin kedua guys. Oke, poin ketiga kita lihat di sini dari sisi ekuitas. Kita fokus yang jumlah ekuitas yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Kita bandingkan dengan kuartal 2 dulu ya. Bentar ya, ekuitas. Ya, di sini ekuitas. Untuk kuartal 2-nya 22 triliun ya. Kemudian untuk kuartal 3-nya itu 26 triliun. Ada kenaikan di sini 4 triliunan. Ya. Itu ya. Jadi nanti kita fokuskan kedua, ekuitas dan laba. Kalau dua-duanya naik dan dividen yieldnya masih gede ya, itu ya udah hold aja, atau kalau yang baru mau entry ya entry aja gitu. Tapi kalau kita bisa lihat di sini ya, analisa sampai di sini untuk ekuitasnya sendiri itu mengalami kenaikan seperti itu ya.
Itu guys, poin yang ketiga, ekuitas mengalami kenaikan. Nah, sekarang kita masuk di laba. Nah, ini laba periode berjalan. Ya, di sini juga kita ya, labanya di sini ada kenaikan ya, 10 triliun guys. Jika kita bandingkan dengan kuartal 2 hanya 6,2 triliun. Seperti itu. Artinya labanya juga mengalami peningkatan 4 triliun. Apabila ekuitas naik, laba juga naik, berarti memang emiten ini atau perusahaan ini sehat guys. Yang patut dicurigai adalah laba naik tapi ekuitas minus, seperti itu. Ya, itu patut dicurigai begitu. Selama ekuitasnya naik, laba pun juga pasti akan mengikuti, pasti juga akan naik. Seperti itu guys, ya. Jadi labanya naik di sini, ya. Oke, kemudian kita lihat di sini, ini kan labanya 10 triliun ya. Ini sih kalau menurut saya kalau mau akuisisi apa namanya PLTU juga ini nggak ada masalah sebenarnya ya. Nah, bisa jadi juga full years-nya bisa sampai 12 T begitu loh, ya. Itu sih. Oke, kemudian kita lihat di sini ya, ini komprehensif ya, 10T. Di sini juga komprehensifnya mana tadi? Ya, 6,4 T. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, kita akan konversi ke laba per sahamnya. Di sini sudah ada sih sebetulnya 871, tapi memang di RTI itu belum ada. Makanya saya akan kasihkan untuk IPS di kuartal 3-nya itu berapa ya. Caranya bagaimana? Jadi untuk laba per sahamnya itu 871 ya, 871 ini adalah gabungan kuartal 1 ditambah dengan kuartal 2 ditambah dengan kuartal 3 guys, kayak gitu. Jadi kita harus mengurangi untuk 871 ini, 871 dikurangin dengan IPS kuartal 1 dan IPS kuartal 2-nya. Coba kita cek sama-sama di RTI ya. Kalian juga boleh cek nanti di RTI. IPS kuartal 1-nya itu 198 guys. Berarti dikurangi 198, dikurangin lagi dengan IPS kuartal 2-nya itu 337. Maka didapatkan ya ini. 336 adalah IPS di kuartal 3. Oke. Artinya di sini kita punya cerita nih guys. Ya, kita punya cerita. Ceritanya apa? Bahwa emiten ini atau perusahaan PTBA ini ya, di kuartal 3-nya itu kinerjanya sama dengan kuartal 2. Artinya bisa cenderung untuk mempertahankan kinerjanya guys. Ya. Kan ada orang yang menginginkan setiap kuartal itu naik begitu ya, naik gede ya. Dia nggak mau pokoknya kalau IPS-nya itu sama dengan kuartal sebelumnya atau cuma naik dikit. Ya dikira ini perusahaan bapaknya atau perusahaan nenek moyangnya gitu. Ya silakan buat perusahaan sendiri ya. Yang kalau mau pengen IPS tiap kuartalnya atau laba tiap kuartalnya itu meningkat terus begitu loh. Bagaimanapun juga ya, kita itu adalah investor ya, tukang jual beli saham begitu, yang apa ya, ya meskipun kita menjadi bagiannya begitu, cuman bukan berarti juga kita bekerja di dalamnya, seperti itu loh. Untuk kinerja yang terjadi itu kita tidak bisa, itu maksudnya apa ya, itu di luar kendali kita gitu loh ya, itu di luar kendali kita. Yang bekerja itu mereka guys, kecuali kalau memang kalian bekerja di dalamnya, seperti itu ya. Ada target misalnya lebih lebih lagi labanya, tapi kan kita kan tidak bekerja di dalamnya, kita hanya investor begitu loh ya. Jadi ya menurut saya sih ini masih on the track guys ya, on the track, karena sama untuk IPS di kuartal 3 ini dengan IPS di kuartal 2. Dulu waktu IPS kuartal 2 saya mengharapkan bahwa kuartal 3-nya itu kinerjanya itu apa namanya stabil gitu loh, maksudnya nggak turun begitu loh, nggak turun aja bersyukur begitu ya. Jadi artinya ini ya sekali lagi bahwa perusahaan ini cenderung untuk mempertahankan kinerjanya di kuartal 3 ini sama IPS-nya ya, IPS-nya sama dengan kuartal 2 guys, seperti itu ya. Itu sih guys ya dari sini. Oke, sekarang kita akan hitung potensi IPS anualisnya ya, yang nantinya kita akan konversikan ke dalam potensi dividen yield ya. Tapi kita harus hitung dulu potensi dividen yieldnya.
Oke, ini kan di kuartal 3 itu kan 336. Ini tinggal kita tambahkan aja dengan kuartal 2-nya itu 337 dan ditambah lagi 198. Nah, ini kan 3 kuartal kan. Kemudian ditambah lagi. Nah, ini baru kita apa namanya? Asumsikan ya. Kalau dia misalnya ini adalah apa ya? Maksudnya konservatif lah ya, asumsi konservatif begitu, pendapat konservatif. Kalau dia kinerjanya itu sama dengan kuartal 3, yang artinya IPS-nya itu sama-sama 336 begitu. Nah, maka akan didapatkan untuk IPS anualisnya adalah 336 di sini. Oke, 1200, tembus 1200 guys. Ya. Ini adalah potensi IPS anualisnya. Ya, kalau kuartal 4-nya itu kinerjanya sama dengan kuartal 3 dan kuartal 2 begitu. Ya. Ini guys. Oke, dari sini ya 1207 ini ya, kita bisa menghitung potensi dividen yield-nya. Dan berapa sih untuk dividen yang akan dia bagikan kayak gitu. Nah, saya membagi 3 kelas untuk asumsi dividen yield-nya guys. Yang pertama itu adalah asumsi pesimis. Yang kedua asumsi konservatif. Yang ketiga asumsi optimis. Jadi ada 3 guys. Oke, yang pesimis dulu. Dia paling kecil selama 3 tahun terakhir itu. Kalau datanya di RTI, dia DPR-nya adalah 36% guys. Ya, 36%. Oke, di sini kita langsung kalikan aja dengan 36%. Dibagi 100 berarti ya. Oke, 434 adalah potensi dividen ya per lembar sahamnya yang akan dia bagikan dengan hitungan pesimis. Seperti itu ya. Dengan hitungan pesimis tadi DPR-nya adalah 36%. Nah, sekarang harganya berapa guys? Coba kita lihat dulu untuk PTBA. Tadi kalau nggak salah sih hari ini sih turun ya guys ya. Turun. PTBA. PTBA. Ya, 3.790 guys, turun 0,52% ya, tipis sih. Ya berarti kan kita punya hitung-hitungannya ya. Ini hitungan pesimis ya, dividen pesimis begitu. Berarti dibagi dengan 3.790. Iya, dapat dividen yield ya. Dividen yield ini adalah potensi dividen yield di tahun depan guys, 11,4%. Ini lebih dari 10% guys, kayak gitu. Artinya untuk dividen yield-nya ya di atas 4% atau di atas 10% itu udah bagus banget gitu loh. Padahal ini hitungan pesimis tadi. Kayak gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya untuk PTBA ini untuk dividen yield yang paling pesimis ya, DPR-nya 36% itu masih worth it. Ini saham masih layak untuk di hold begitu loh. Ya, itu sih guys. Itu yang pertama. Kemudian hitungan konservatif. Hitungan konservatif itu adalah hitungan rata-ratanya guys ya. Jadi kita ambil nilai tengahnya aja ya, tengah-tengahnya aja. Oke, DPR-nya dia pernah bagiin 92%. Dia juga pernah bagiin 36%. Dia pernah bagiin 100% guys ya. Ini juga yang menjadi drama kemarin ya. Oke. Ini dibagi dengan 3 data. Ya, ini adalah hitungan konservatifnya, yaitu 70%, 76% dengan rata-rata DPR-nya selama 3 tahun terakhir. Data di RTI, guys. Nah, 76 ini nanti dikalikan dengan IPS anualisnya ya, potensi IPS anualisnya itu adalah 1207. Ya, didapatkan ini dibagi 100. Oke, lebih gede daripada pembagian dividen tahun ini ya. Pembagian dividen tahun ini kalau nggak salah 700 kemarin ya. 700-an kayak gitu. Oke, 917 ini adalah hitungan konservatif ya. Nah, dividen begitu ya di tahun depan. Oke, untuk dividen yield-nya tinggal dibagi aja dengan harganya sekarang 3.790. 24%.
di harganya yang sekarang. Ini adalah potensi dividen yield dengan hitungan konservatif ya. Nah, kalau menurut saya ya ini lebih dari 20% jarang loh emiten yang ngasih return ke kita itu apa ya, lebih dari 20% setahun itu jarang banget. Jadi ini ya hitungan konservatifnya masih layak untuk di hold begitu loh ya. Nah, sekarang ini kan konservatif. Nah, coba kalau kita hitung-hitungan optimis ya. Saya juga ya konservatif aja udah bersyukur deh. Jangan kan konservatif. Yang pesimis aja tadi juga masih gede kok. Gitu loh dividen yieldnya 11%-an ya. Tapi ya nggak ada salahnya juga ya. Nggak ada salahnya kalau kita juga hitung yang hitung-hitungan optimisnya. Oke, untuk IPS anualisnya tadi 1207 1207 dikali dengan dia DPR-nya itu paling gede itu adalah 100% guys. Ini dibagi dengan 100. Ya semua ya tadi ini ya untuk IPS anualisnya semua dia bagiin. Kayak gitu IPS anualis di tahun 2022 ya. Nah, sekarang kita bagi dengan harganya sekarang 3790. 3790. Ya, 31,8%. Kalau kalian entry di harga sekarang ya, kalian dapatkan dividennya 31,8%. Tapi ini adalah hitung-hitungan optimis begitu loh ya. Tapi kalau saya sih paling suka memang pakai hitung-hitungan konservatif. Jadi ambil nilai tengahnya begitu loh. Untuk DPR-nya tadi 76% ya. Itu sih guys. Ya artinya ya guys, baik itu hitung-hitungan pesimis, hitung-hitungan konservatif dan hitung-hitungan optimis semuanya layak untuk di hold ya. Semuanya menunjukkan, data itu menunjukkan bahwa untuk emiten ini itu masih layak untuk di hold begitu. Di samping ya isu PTBA mengakuisi PLN guys, kayak gitu loh ya. Nah terus juga tadi kan saya coba baca-baca ya untuk cari-cari lah untuk dividennya gitu kan, potensi dividennya. Saya menemukan data yang menarik sekali. Coba ya dividen PTBA. Di sini kita lihat. Nah ini, oh, bentar. Ini tanggal berapa nih? Oh ya 22 jam yang lalu ya guys ya. Ini masih fresh banget nih guys. Ya, yang di sini ya yang perlu kita garis bawahi adalah ya ini beberapa waktu lalu ada Emitalk begitu ya. Emitalk kemudian lebih rendah daripada pasar. Hal ini pandang negatif. Memang ini menjadi penyebab utama. Ya oke. PLTU akan dipangkas sebagai pengingat penurunan masa operasional tersebut dibagi ya. Sebagian besar transaksi akuisisi akan dibiayai oleh pinjaman. Dia mengasumsikan sekitar 70% biaya akuisisi akan didanai dengan cost of fund yang relatif lebih murah ya daripada dari green financing. Oke. Ya, jadi untuk PTBA ini ya, PTBA ini hanya membayar 30% guys. Mana ya? 30%. Disebut sebagian besar transaksi akuisisi. Nah, ini nih. Sebagian besar transaksi akuisisi akan dibiayai oleh pinjaman, ya. Jadi untuk 30%-nya itu adalah cash, ya. Dan 70%-nya itu adalah pinjaman, guys. Ya. Nah, kita pakai hitung-hitungan pesimis aja. Kan pesimisnya itu artinya kalau di berita-berita itu kan nilai transaksinya itu adalah 12T. Tapi guys, sekali lagi, itu tidak semuanya itu diakuisisi ya, 100%-nya oleh PTBA ya. Jadi ada juga anak perusahaannya dari PLN ya. Nah, ini nih. PTBA tidak akan mengambil 100% saham PLTU. PLN melalui anak perusahaannya Indonesia Power juga akan memiliki saham di PLTU Pelabuhan Ratu. Jadi tidak semuanya guys. Jadi tidak semuanya 12T begitu. Ya. Artinya kalau di sini kan 12T ya. 12 triliun begitu kan. Nah, kalau kita kan misalnya sahamnya itu sebagian
dipegang oleh PTBA berarti anggap aja 51% ya, karena kita kan belum ada datanya atau berita yang menunjukkan akuisisinya itu berapa persen gitu loh akuisisinya. Jadi anggaplah 51%. Ini dibagi 100. Iya, 6 triliunan. 6,1 triliun ya. Kalau memang harga PLTU-nya itu adalah 12 triliun, tapi kan ini kan masih dalam proses transaksi ya guys ya, belum selesai begitu. Belum ada nilai dealnya. Ya kita pakai berita yang apa namanya yang udah ada dulu aja ya, 12 triliun. Kalau PTBA ini mengakuisi 51 triliun, maka harga yang harus dibayar oleh PTBA itu adalah 6 triliunan ya. Di mana 30%-nya itu dibayar, 70%-nya itu dalam bentuk pinjaman guys, dengan low cost ya, cost of fund yang relatif murah begitu. Oke, berarti ini kita kalikan dengan 30%. 30% dibagi 100. Iya, 1 triliun ya. 1 triliun yang akan dibayar, 1,8 ya, 1,8 triliun yang akan dibayar oleh PTBA. Sisanya berarti 5 triliunan ya, 4 sampai 5 triliunan itu yang akan dikonversi menjadi pinjaman. Ya artinya di sini ya nilai akuisisi itu lebih kecil banget ya daripada cashnya PTBA begitu. Ya kita anggap aja 6 triliun ya, kan tadi kan dia punya cash itu gede ya guys ya, atau periode berjalannya itu juga gede, 10 triliun hampir 12 triliun, anggap aja 12 triliun begitu. 12 triliun dia ambil 6 triliun ya masih sisa 6 triliun. Ya itu masih gede sih, setengahnya sih kayak gitu. Tapi kan ini kan 70%-nya dalam bentuk pinjaman guys ya. Itu sih guys. Nah artinya apa, di sini kita bisa dapat cerita bahwa untuk dividen tahun depan itu menurut saya masih aman, tidak akan terganggu dengan proses akuisisi dari PTBA ini ya, yang akan mengakuisi PLTU ini kayak gitu loh. Jadi masih aman untuk jangka pendeknya ya. Kalau untuk jangka panjangnya ya kita tetap harus memantau lagi, tapi ya saya bisa pastikan untuk dividen tahun depan itu masih aman guys, kayak gitu sih guys ya. Nah ini dengan demikian kami berasumsi bahwa kas yang dikeluarkan oleh PTBA akan relatif kecil ya. Artinya perusahaan akan tetap dapat mempertahankan kas dalam jumlah yang cukup besar. Oke, itu ya. Ya, itu sih guys ya yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kita ya terkait dengan keuangan atau kinerja keuangan, laporan keuangan dari kuartal 3 dari emiten PTBA ini. Ya, intinya ya, untuk kesimpulannya saham ini masih layak untuk di hold seperti itu ataupun di entry. Apalagi harganya turun ya, itu kesempatan kita untuk hold begitu ya. Oke, kalau video ini membantu, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. See you semua, bye.